KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden, sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Tadi ada kepala BGN ke sini melaporkan tentang situasi di BGN, mekanisme kerja, termasuk hal-hal yang menonjol. Dan saya sampaikan kepada beliau, saya bilang bahwa KSP akan mengawal ketat dan mengawasi program unggulan Bapak Presiden, sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titik atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus. Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak dan ini akan ditingkatkan kembali. Tadi sebelum ketemu kepala BGN pun saya dipanggil oleh Wapres, judulnya itu juga, jadi bagaimana perbaikan-perbaikan masalah BGN sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar betul-betul menguasai masalah dapur, sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN. Ya lah, mudah-mudahan lah ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Kemudian yang kedua, tadi saya ditanya oleh rekan-rekan wartawan ya secara offline memang tentang ada warga negara Indonesia yang ditahan oleh tentara Israel. Memang betul saya langsung ke Kementerian Luar Negeri menyampaikan untuk koordinasi tentang masalah ini dan tentunya Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan warga negara Indonesia yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional atau Global Summit Flotilla ya. Jadi ini kapalnya, jadi GSF 2.0 ya, di sekitar perairan Siprus, Mediterranean Timur. Berdasarkan informasi Kementerian Luar Negeri, dari 9 warga negara Indonesia, anggota Global Peace Convoy Indonesia yang tergabung dalam misi tersebut, 5 warga negara Indonesia dilaporkan telah ditangkap. Sementara ada 4 warga negara Indonesia lainnya masih berada di kapal berbeda di sekitar perairan Siprus atau Mediterranean Timur. Situasi di lapangan masih sangat dinamis, keempat warga negara Indonesia yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan. Sehubungan dengan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Selanjutnya perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan warga negara Indonesia dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Dan Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya yaitu Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF.
dan perwakilan Republik Indonesia terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dan otoritas setempat. Dan Kementerian Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para warga negara Indonesia, serta menyiapkan langkah perlindungan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan terakhir, pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional. Saya rasa itu yang keterangan pers yang ingin saya sampaikan, hasil koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Soal agenda besok, Presiden speech di DPR RI, Pak? Oh, agenda rapat paripurna. Oh, saya diundang. Ya, kita koordinasi saja nanti. Saya belum ada hal-hal yang kami laporkan secara signifikan. Dan untuk kegiatan besok, Presiden itu akan menghadiri pameran ya, para pengusaha-pengusaha minyak Indonesia Petroleum Association. Jadi banyak pengusaha-pengusaha minyak ya di ASEAN ya yang akan hadir. Ini kan hanya semacam ulang tahun lah seperti itu yang nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Tapi untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengar pendapat dengan DPR, membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini. Terima kasih, selesai. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.